Selamat datang hadirin sekalian di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Alhamdulillah telah hadir. Mungkin ini kami belum melihat semuanya. Saya sapa Profesor Dr. Rina Ilyas Nuti. Mudah-mudahan beliau sudah hadir di sini. Kemudian Pak Dekan juga Bapak Profesor Yudi Aziz PhD. Hadir. Kemudian para dekan sebelumnya, yang terhormat Ibu Profesor Sutiasti Sumitro, Dekan Fakultas Ekonomi Unpad periode 10 ke-10. Kemudian Ibu Profesor Erni Sule, Dekan FEB Unpad ke-11. Kemudian Bapak Profesor Nuri Effendi, Dekan FEB Unpad ke-12, dan dekan kita yang sekarang Bapak Profesor Yudi Aziz, Dekan FEB Unpad ke-13 sudah hadir di sini. Bapak, selamat siang semuanya. Para guru besar, para dosen dan para pendidik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin, mari kita saksikan penayangan video profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Silakan Bapak Dani. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, FEB Unpad. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran didirikan tanggal 11 September 1957. Fakultas Ekonomi Unpad ini bertransformasi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak 26 Agustus 2011. FEB Unpad telah mendapat berbagai prestasi dan penghargaan bertaraf internasional, diantaranya ISO 9001-2008 dan ABES 21. FEB Unpad berkomitmen untuk menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di tingkat nasional, terkemuka di Asia Pasifik dan internasional pada tahun 2026 dengan sistem organisasi yang terstruktur dengan baik. Lembaga kemahasiswaan di binaan FEB Unpad terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM, Himpunan Mahasiswa atau HIMA, Financial Market Community atau FMC, Islamic Studies of Economics Group atau ISA. Bersama Unpad dari Jabar untuk Indonesia ke pentas dunia. Oke, demikian tadi tayangan video profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu,
Untuk selanjutnya mari kita dengarkan alunan musik positif dari Bapak Profesor Arif Ansori yang akan membawakan sebuah lagu Din Assalam. Silakan Bapak Prof Arif. Selamat pagi semua. Selamat siang, Pak. Sore siang. Oke. Ini pertama-tama saya ucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Izinkan saya sharing lagu, request lagu dari Pak Dekan. Mudah-mudahan dapat dinikmati. Terima kasih. Cek dulu ya, ini saya kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, siap. kasih Pak Arif. Tepuk tangan. Bagus, terima kasih Pak Profesor Arif Ansori yang sudah membawakan sebuah lagu Din Assalam. Keren, luar biasa Pak musiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menyaksikan tayangan video dari Bang Sari Ahmad Diri. Silakan Pak Dani.
Insya Allah saat sudah besar nanti kamu bisa jadi dokter ya nak. Oke, demikian tadi tayangan dari Bang Syariah Mandiri. Alhamdulillah, saya lihat di sini Ibu Rektor sudah hadir dan ada Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bapak Muhammad Fahmi, PhD. Wilujeng Sumping Bapak, hatur nuhun. Bapak Ibu yang kami hormati, Bank Syariah Mandiri Kota Bandung adalah mitra pendukung untuk acara Halal Bihalal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Untuk itu, kita akan mendengarkan sedikit informasi dan memperkenalkan Bank Syariah Mandiri yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Safria. Beliau selaku Area Manajer BSM Kota Bandung. Kepada Ibu Siti Safria, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Padjadjaran, Ibu Dr. Rina Indiastuti SE MSI, Bapak Dekan FEB Universitas Padjadjaran, Profesor Yudi Aziz, dan tak lupa Bapak Ustadz yang hadir di sini, Pak Dr. Aam Amiruddin MSI, para dekan, direktur dan seluruh sivitas akademika Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga bisa berhalal bihalal walaupun melalui sarana virtual dengan seluruh sivitas akademika di Universitas Padjadjaran. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya, dan semoga kita semua termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkenankan kami dari Bank Syariah Mandiri menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan yang baru berlalu kemarin memberikan hikmah kepada kita agar menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, dan kita semua diberikan nikmat sehat, usia yang berkah sehingga bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa karena berkat kontribusi dan doa Bapak Ibu semuanya yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri maupun yang akan jadi nasabah Bank Syariah Mandiri, sehingga BSM sampai dengan saat ini masih menjadi bank terbesar yang tetap bisa tumbuh sehat dan sustain serta menjaga amanah. Sehingga kami dalam kondisi sekarang pun, dalam kondisi sulit pun masih bisa berkontribusi terhadap umat dan negara dalam bentuk zakat, donasi maupun pembayaran pajak yang alhamdulillah setiap tahunnya terus tumbuh sebesar 2 kali lipat sejalan dengan pertumbuhan laba kami. Juga dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih karena berkat donasi Bapak Ibu semuanya melalui sarana mobile banking Bank Syariah Mandiri yang telah terkumpul sebesar 6,8 miliar, kami bisa menyalurkan donasi tersebut kepada rumah sakit dan masyarakat yang terdampak COVID kemarin. Kemudian kami mendoakan semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu semua dengan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan juga bahwa alhamdulillah Bank Syariah Mandiri telah menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan masyarakat yang alhamdulillahnya sangat dibutuhkan di saat pandemi COVID kemarin. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki mobile banking Bank Syariah Mandiri mungkin bisa mencoba, bisa dilihat bahwa seluruh transaksi keuangan sampai dengan ibadah
bisa dilakukan melalui mobile banking Bank Syariah Mandiri dan tentunya di rumah saja. Contohnya untuk pembayaran zakat dan perhitungan zakat itu semua sudah dapat diakomodir melalui mobile banking Bank Syariah Mandiri. Juga melalui mobile banking Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan penarikan uang tanpa membawa kartu ATM. Mungkin Bapak Ibu juga belum terinformasi bahwa Bapak Ibu yang telah memiliki ATM Bank Syariah Mandiri juga bisa melakukan penarikan di mesin ATM Bank Mandiri tanpa dikenakan biaya. Juga apabila melakukan belanja di mesin EDC manapun, bank manapun, bebas biaya. Nah, ini adalah di antara kemudahan-kemudahan yang kami berikan untuk nasabah dan untuk masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan saat ini. Jangan lupa juga di akhir acara, insya Allah ada beberapa hadiah yang kami persembahkan untuk Bapak Ibu dalam bentuk tabungan haji atau umroh, dan semoga silaturahmi kita pada hari ini membawa keberkahan buat kita semua. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Siti Safria selaku Area Manager BSM Kota Bandung. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan kembali satu video dari Bank Syariah Mandiri. Silakan. Kita lanjutkan kepada acara berikutnya. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian, demikian acara Ramah Tamah Sapa Online di Zoom meeting hari ini di acara Halal Bihalal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Dan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada MC kita, Bapak Axel Revinsky, untuk memandu acara Halal Bihalal ini. Kami persilakan. Terima kasih Bu Ani. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Halal Bihalal ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran, Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bapak Profesor Yudi Aziz, PhD. Yang terhormat para guru besar yang telah hadir, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu, kelihatan di sana. Yang terhormat Bapak Dr. Aam Amiruddin selaku founder dari Percikan Iman Foundation yang hari ini akan menjadi penceramah pada acara silaturahmi kita. Yang terhormat tamu undangan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Tendik yang semua yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini, siang hari ini yang berbahagia ini, di acara Silaturahmi Idul Fitri 1441 Hijriah, Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, dalam tema Kembali Fitri dalam Masa Pandemi COVID-19. Kita akan masuk pada agenda pertama. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zidna Kaulan Sakila, mahasiswa program studi akuntansi, serta sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Ibnu Faisal, mahasiswa dari program studi ekonomi Islam. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ansar
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, bergemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari mereka, rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Zidna dan Ibnu. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran telah kita dengarkan. Semoga bagi yang membacakan dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran kepada Bapak Profesor Yudi Aziz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rektor Prof. Rina Indias Tuti yang sudah berkenan hadir. Juga para dekan FEB Unpad periode sebelumnya, Prof. Yuyun Wirasasmita, Prof. Usman Hardi, Bapak Suharsono Sagir, Prof. Sutiastis Mitro, dan Prof. Erni Tisnawati, serta Prof. Nuri. Tentunya yang juga sama-sama kita hormati para guru besar di FEB Unpad. Jadi mohon maaf barangkali ada yang terlewat ya. Ada Prof. Ilya, saya lihat Prof. Nunui, Prof. Sri Mulyani, juga Prof. Arif yang sudah berkenan memberi musik positif ya, Prof. Dian dan Prof. Fani. Mohon maaf kalau ada yang terlewat ya, ternyata alhamdulillah 176 ini yang tentu yang saya hormati juga Bapak Dr. Ustadz Amiruddin sudah berkenan nanti memberikan tausiah pada acara siang hari ini, dan juga para mitra FEB Unpad, khususnya Ibu Siti Safiyah atau Ibu Nanu ya, terima kasih sebagai area manajer dari Bank Syariah Mandiri beserta jajarannya.
Yang juga saya hormati Pak Direktur Pembelajaran dan Internasionalisasi, Pak Fahmi, juga ada Direktur Keuangan, Pak Edi, lalu Pak Awadik, ya, Pak Maman, para manajer, Kadep, Kak Prodi, Kak Pusti, dan tentunya Bapak Ibu dosen yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga ada teman-teman Tendik, juga tadi ada mahasiswa dan alumni, dan tentunya Ibu Dharma Wanita dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah tentu sama-sama kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui media online yang tentu tidak mengurangi makna dari kegiatan hari ini yang bertemakan halal bihalal. Tahun lalu kita adakan di Granus ya, dan nggak terbayang ternyata hari ini di rumah masing-masing ya. Ternyata itulah kondisi masa depan ya, yang sebenarnya kita juga belum tahu semua. Namun demikian, alhamdulillah ya, tentu kita masih bisa menikmati setidaknya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat usia, dan tentu nikmat silaturahmi pada hari ini, nikmat ilmu dan lainnya. Jadi kita senantiasa panjatkan puji syukur. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan atas nama fakultas, saya mengaturkan ucapan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus segala dosa-dosa kita, dan kita semua kembali dalam keadaan fitrah, menyambut era baru, new normal, dengan semangat baru, dengan kondisi yang fitri. Dan tentunya kita semua berharap semoga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya menyampaikan sedikit saja perkembangan dari Fakultas Ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini, yang mungkin juga sebagian dari kita sudah tahu. Ini sekitar flashback sedikit. Alhamdulillah pada 2018, 2 tahun lalu ya, kita mendirikan satu program studi baru namanya Sarjana Bisnis Digital pertama pada FEB PTN Indonesia, dan ternyata minatnya tinggi, dan memang dengan kondisi COVID ini ternyata era digitalisasi menjadi tambah kuat. Juga alhamdulillah tahun lalu kita mendirikan 3 program vokasi sarjana terapan, yaitu pemasaran digital. Ini juga sebenarnya kita sudah mendigitalisasi ya, sebelum ternyata memang wajib digital ini. Juga bisnis internasional dan akuntansi sektor publik ya di program D4. Juga alhamdulillah perolehan akreditasi internasional ya untuk Maksi dan MET di tahun 2018 menyusul perolehan MM dan Prodi MM tahun 2014. Dan insya Allah sebenarnya tahun ini kita akan mendapatkan akreditasi internasional di level institusi ya, mengikuti fakultas yang tadinya diagendakan April ya, namun granting ceremony ditunda sampai dengan kondisi kondusif. Dan alhamdulillah kemarin di bulan ini ya, bulan Mei, di akhir Ramadan kita melaunching namanya Zona Integritas yang dipimpin oleh Ibu Rektor. Dan tentunya seiring dengan kegiatan ini, saat ini fakultas pun aktif berperan dengan motor yang baru, Pak Wakil Dekan, Pak Maman, dan manajer dalam penyusunan kurikulum kampus Merdeka. Alhamdulillah dari target 3 kalau salah, alhamdulillah menjadi 5 ya, tambahan beberapa program studi yang ternyata semangat sekali, yaitu S1 Manajemen, Akuntansi, SP, KIS ya, dan saya dengar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan juga. Ini tentu sebagai bagian continuous improvement. Selain itu juga dalam proses yang sama ada tim untuk mengajukan hibah akreditasi internasional. Untuk penguatan di level Asia Pasifik, ini kita mencoba mendaftarkan pada Association of Asia Pacific Business School
untuk mencapai salah satu yang di state dalam visi misi fakultas. Dan kami sadari tentunya banyak pencapaian ini tak lepas dari dukungan beragam pihak ya, para guru besar, para dosen, tentu dari universitas, pimpinan semuanya, yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini, dalam suasana Idul Fitri, halal bihalal, dengan segala kerendahan hati kami memohon terima kasih dan memohon juga senantiasa dukungan, bantuan ya, baik moral, material, doa, komitmen bersama dari semua pihak. Khususnya ada program yang memang juga sangat relevan yang sedang diproses, yaitu pencanangan zona integritas ya. Unpad insya Allah akan menjadi satu dari 14 perguruan tinggi nasional yang juga mudah-mudahan bisa mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Juga kampus Merdeka tadi, akreditasi internasional, dan program-program lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merahmati kita semua, memberkahi dan melindungi, sehingga kita semua dapat kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Akhir kata, perkenalkan kami menyampaikan pantun penutup di acara yang baik ini. Visor helm alat pelindung diri berefek daun talas dibuat menghadapi COVID-19. Menyambut pencanangan zona integritas, mari kita kerja keras, cerdas ikhlas sampai tuntas. Pandemi datang menghentak banyak diri, namun tak mampu hentikan silaturahmi. Melalui kegiatan halal bihalal FEB hari ini, akan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Inovasi institusi dan industri yang penuh dinamika, santapan dalam pembelajaran bisnis dan ekonomika. Siang ini kita bersama di acara FEB, alma mater tercinta, untuk halal bihalal Idul Fitri dengan penuh sukacita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Rektor Universitas Padjadjaran kepada Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Yang terhormat para dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Profesor Sustiasi Sumitro, Dekan ke-10, lalu Profesor Erni Sule, Dekan FEB ke-11, dan Profesor Nuri Effendi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke-12, dan tentu Bapak Dekan saat ini Profesor Yudi Aziz. Para guru besar yang sangat saya hormati, ada Profesor Ilya, Profesor Nunu, Profesor Wirwin, kemudian Profesor AAY, kemudian tadi saya juga lihat selain Profesor Erni, ada Profesor Tian, Profesor Fahmi, dan teman-teman lain yang maaf tidak disebutkan, para dosen dan tenaga kependidikan yang sama-sama kita banggakan. Kemudian terkhusus Bapak Ustadz Dr. Aam Amiruddin MSI, dan tentu yang telah bekerja keras adalah panitia silaturahmi keluarga besar FEB dan mitra kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama, tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama hadir di forum virtual dengan tidak mengurangi makna silaturahmi itu sendiri di siang hari ini. Tentu kita yakin Bapak Ibu yang hadir dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga terus kita beri kesehatan dan semangat untuk tetap produktif bekerja untuk Unpad dan tentunya adalah untuk umat. Bapak Ibu sekalian, atas kesempatan yang baik ini, atas nama pimpinan Universitas Padjadjaran dan atas nama pribadi saya sebagai anggota Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengaturkan sekali lagi selamat Idul Fitri 1941 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Hal yang lain yang patut kita syukuri adalah tadi kita mendengar prestasi fakultas kita yang terus meningkat. Itu tentu tidak lepas dari izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu peran serta Bapak Ibu dan kita semua. Semoga prestasi tersebut masih terus bisa ditingkatkan di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, tampaknya silaturahmi kali ini memang berbeda dengan yang sudah-sudah, tapi melihat wajah dan suara tampaknya tidak kalah dengan silaturahmi fisik. Tampaknya kita selalu jauh dari jarak tetapi tetap dekat di hati. Mudah-mudahan kedekatan ini, kerukunan ini, kerjasama ini, kemudian juga semangat dan selalu bersama-sama bisa memajukan tentu Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya dan Universitas Pajajaran pada umumnya, terutama di dalam menyongsong tatanan baru new normal yang akan kita segera masuki di bulan-bulan mendatang. Bapak Ibu sekalian, tampaknya saya yakin dengan kebersamaan, dengan selalu saling mengingatkan dan saling memberi ide dan gagasan, tampaknya terobosan dan gagasan inovatif insya Allah itu akan bisa terus bergulir untuk menjadi pijakan kita bersama dan masukan untuk membuat program dan keputusan di dalam mengarungi tatanan baru atau new normal. Bapak Ibu sekalian, di dalam skenarionya, maka kalau pertengahan bulan ini kegiatan semester genap 2019-2020 akan diakhiri dengan ujian akhir semester di tanggal 15-19 Juni ini. Maka sebetulnya biasanya Bapak Ibu dosen langsung beranggapan sedikit longgar, libur dan sebagainya. Namun demikian kami sangat berharap bahwa setelah masa UAS mahasiswa kita segera bisa merekonstruksi pemikiran dan semangat kita untuk memasuki era baru tadi, yaitu antara lain adalah kegiatan riset mohon terus ditingkatkan dengan output dan outcome yang betul-betul signifikan. Karena walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, kami sangat berharap bahwa produktivitas para dosen, para pendik, para pimpinan tetap prima seperti pada masa sebelumnya, bahkan bisa ditingkatkan. Mengapa? Karena ternyata di dalam pandemi COVID-19, selain kita melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, tetapi tetap kita dituntut untuk melayani pendidikan kepada tidak hanya mahasiswa, tapi pada seluruh masyarakat. Dan salah satunya adalah tentu kreasi lewat kegiatan riset dan publikasi serta diseminasi hasil-hasil riset yang bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kegiatan Tridharma tetap harus berjalan dengan lingkungan pandemi COVID-19. Yang demikian segera Universitas Pajajaran akan meluncurkan protokol kesehatan di era tatanan baru, dan secara bertahap tentu kami akan persilahkan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan laboratorium itu akan bertahap akan direaktivasi. Tetapi untuk kegiatan pembelajaran kami masih menganut skenario tetap melakukan dengan daring atau online learning demi semata untuk menjaga kesehatan para sivitas akademika. Dengan demikian kami namakan nanti adalah kita akan masuk pada awal ini adalah rekonstruksi untuk melakukan kegiatan pada tatanan baru tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan untuk hanya kegiatan-kegiatan selektif yang akan berdampak pada kinerja universitas dan institusi.
Itu kira-kira yang terdekat. Bapak Ibu tetap semangat. Rasanya teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis selalu ceria dan semangat. Insya Allah dengan semangat tersebut kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsi kita, dan itu adalah bagian ibadah sekaligus bela negara atas kita ikut mengurangi penularan COVID-19. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukup senang di sini bertemu teman-teman sekalian. Silaturahmi ini kiranya mari kita teruskan di dalam kesempatan-kesempatan yang lain dengan silaturahmi yang tulus dan kuat. Insya Allah sebetulnya energi kita akan tersalurkan secara kolektif dengan hasil yang optimal. Insya Allah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunannya, hidayahnya, dan berkahnya kepada kita sehingga langkah kita dimudahkan dan sekali lagi tetap dalam kondisi sehat, bebas dari COVID-19. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan acara silaturahmi ini penuh makna dan menguatkan kemudian silaturahmi kita di hari-hari yang akan datang. Itu mengenai makna fitri dan dalam konteks pandemi COVID-19. Demikian pembawa acara, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya acara yang kita nanti. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dan doa bersama yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Bapak Dr. Aam Amiruddin, MSI. Kepada Bapak Dr. Aam Amiruddin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Rektor Universitas Padjadjaran, Ibu Profesor Dr. Rina India Astuti, MSIE. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Profesor Yudi Aziz, PhD. Dan yang saya hormati seluruh guru besar yang hadir pada kesempatan ini berkenan hadir. Dan yang saya cintai seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, alhamdulillah Allah memberikan umur pada kita untuk menikmati bulan Ramadan kemarin. Percayalah, tahun depan Ramadan akan datang lagi. Tapi kita belum tentu hadir di situ. Jadi Ramadan tahun depan insya Allah hadir lagi. Akan datang lagi. Tapi kita belum tentu hadir di sana. Karena boleh jadi jatah umur kita sudah habis. Walaupun kita berdoa agar kita bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Tapi sekiranya memang rezeki umur kita sudah selesai, semoga inilah Ramadan terindah yang kita lewati. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, pada kesempatan ini, supaya saya bicaranya tidak ngelantur ke sana ke sini begitu, mohon izin saya minta dibuka akses untuk menampilkan beberapa catatan saja. Ya, sesuai tema yang dimintakan oleh panitia, kembali fitri dalam masa pandemi. Ibu bapak sahabat-sahabat tercinta, kata fitrah di Quran hanya disebut satu kali, yaitu di surat Ar-Rum ayat 30.
Jadi coba Bapak Ibu cek dari ayat 1 sampai akhir, ternyata yang namanya kata fitrah itu disebut cuma 1 kali saja. Di surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitrata. Ada fitrah. Fitratal. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratal lati fatarna sa'alaiha. Di situ dikatakan, hadapkanlah wajahmu kepada Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrahnya. Fitrah itu artinya sesuatu yang Allah tanamkan pada manusia sejak ada di dalam rahim, dan fitrah itu bermakna kesucian, kebersihan. Itu yang kemudian dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, dan An-Nasai, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu fitrah. Jadi memang kesucian itu sudah ditanamkan di alam rahim, dan manusia itu lahir dalam keadaan suci. Nah, kalau kita melakukan ibadah saum, ujung dari ibadah saum itu Idul Fitri. Id itu kembali kepada fitrah, artinya diharapkan saum yang sudah kita lakukan itu mengembalikan kesucian jiwa kita, karena sangat mungkin dengan perjalanan waktu ada perbuatan dosa maksiat yang mengotori hati kita. Bapak Ibu bisa lihat misalnya di dalam surat Al-Mutaffifin, bahwa yang namanya perbuatan dosa itu kan bisa mengotori hati. Kalla balrona, ayat 14, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh perbuatan-perbuatan dosamu itu akan mengotori jiwamu. Jadi fitrah itu sangat mungkin terkotori, terkontaminasi dalam kehidupan keseharian kita. Ada ucapan, perbuatan, perilaku, pikiran yang mengotori. Maka ending dari ibadah saum disebut dengan Idul Fitri. Bahkan ibadah-ibadah ujung itu pakai fitri. Zakat fitrah, sholat Idul Fitri, nah kemudian silaturahmi Idul Fitri. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, walaupun manusia itu memang tercipta suci, bersih, ya, tapi manusia juga punya dorongan buruk dan dorongan baik. Jadi aslinya manusia itu suci, tapi kalau kita lihat di dalam surat Asy-Syams, dalam diri kita itu ada kekuatan baik dan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada manusia fujur, dorongan buruk, wa taqwaha, dan dorongan baik. Jadi baik dan buruk akan selalu berkompetisi setiap saat dalam diri kita. Nah, apalagi nih, manusia itu sebagai makhluk sosial yang oleh Allah diciptakan beda. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ternyata manusia itu tercipta berbeda gitu. Jadi di muka bumi ini nggak ada manusia yang sama. Ini kalau kita lihat konsepsi Quran ya, Allah menyebut manusia dengan 4 nama. Pertama Bashar, untuk menggambarkan sisi biologis, bahwa kita menerima gen dari nenek moyang kita. Ini ayat, surat Al-Kahfi ayat 110, perintah Allah kepada Nabi untuk menjelaskan tentang posisi dirinya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan oleh kamu Muhammad kepada umat manusia, bahwa aku ini bashar. Bashar itu apa? Aku punya ayah, punya ibu, kakek, nenek. Artinya secara biologis, aku dan kamu itu sama. Lalu apa yang membedakan? Yuha ilayya. Saya mendapatkan wahyu annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Bapak Ibu sahabat tercinta, kita semua menerima genetik dari orang tua kita. Kita kudu menerima apa adanya karena itu bukan pilihan kita. Ketika ibu bapak, kakek nenek kita ada yang diabetes, hipertensi, maka sangat mungkin kita menerima hal itu. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa dipisahkan dari gen nenek moyang kita. Kemudian yang kedua, Allah menyebut manusia dengan Bani Adam. Itu untuk menggambarkan semua manusia punya sejarah. Bapak Ibu kalau baca ada ayat yang mengatakan Bani Adam itu biasanya selalu ada perspektif historis di situ.
Makanya ayat sejarah yang pertama kali dibahas di Al-Baqarah ayat 30-an itu kan bicara tentang Nabi Adam. Dan panggilannya itu Bani Adam. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, saya, Bapak Ibu, itu pasti punya sejarah. Kalau kita punya 2 anak, pasti sejarahnya beda. Punya 3 anak, sejarahnya beda. Anak pertama, rumah masih ngontrak, sejarahnya. Anak kedua, udah punya rumah, tapi masih ada cicilan 9 tahun lagi dari 10 tahun. Nah, anak yang ketiga, alhamdulillah tinggal 4 tahun lagi nyicil rumah. Ya kan? Nah, itu namanya sejarah berbeda-beda. Setiap orang itu. Yang ketiga, manusia dipanggil dalam Al-Quran dengan istilah al-insan untuk menggambarkan dimensi psikologis. Misalnya dalam Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa sulit dia putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa kesuksesan dia lupa diri. Lupa diri, putus asa, keluh kesah, itu contoh-contoh psikis manusia. Nah, Bapak Ibu, ternyata psikis kita itu banyak dipengaruhi oleh historis. Makanya bila anak dibesarkan dengan caci maki, kedepannya mungkin dia akan menjadi orang yang rendah diri. Kalau sering dibully, dihinakan, dia akan jadi orang yang rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Nah, kalimat-kalimat itu untuk menggambarkan bahwa psikis seseorang tidak bisa lepas dari perjalanan sejarahnya. Nah, ini yang kemudian setiap orang punya sifat, karakter, tabiat yang berbeda-beda karena sejarah yang dijalaninya juga berbeda. Belum lagi ada warisan biologis yang tentu saja berbeda-beda. Nah, kemudian manusia itu dipanggil dengan Anas yang menggambarkan bahwa manusia itu makhluk sosial. Saya menyampaikan hal ini karena kita bicara tentang kembali kepada fitrah, bicara tentang silaturahmi kalau di akhir Ramadan itu. Untuk menggambarkan bahwa memang manusia itu tercipta berbeda. Nah, di dalam surat An-Nas dikatakan ya ayuhan nas, tidak ya ayuhal insan, tidak ya bani Adam, tidak basyar, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian berinteraksi, agar kalian saling berkomunikasi, agar kalian saling memberi dan menerima. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, sahabat-sahabat tercinta, dari kajian-kajian Quran ini jelas bahwa manusia itu tercipta berbeda, bahwa yang namanya manusia itu multidimensi. Itulah keunikan manusia dan wajar kalau memahami manusia itu harus dari berbagai perspektif. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, berbicara kembali kepada fitrah, jiwa fitri itu yaitu jiwa yang menerima keberagaman. Jadi jiwa fitri itu menerima keberagaman. Bersatu dalam keberagaman itu dengan jiwa fitri. Ya. Nah, fitri itu ada 3. Ada fitrah diniyah, ada fitrah ubudiyah, ada fitrah watoniyah. Apa itu fitrah diniyah? Fitrah diniyah kembali fitri dengan menjaga persaudaraan yang diikat oleh keimanan. Tadi saya katakan manusia itu tercipta berbeda. Maka sangat mungkin ada gesekan, sangat mungkin ada perbedaan pemikiran, sangat mungkin ada perbedaan perspektif, sangat mungkin ada perbedaan dimensi yang kita lihat. Nah, itu yang kemudian kadang-kadang melahirkan gesekan-gesekan. Maka Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kalian itu diikat dengan satu keimanan. Masa kalian mau bercerai-berai? Masa kalian mau bermusuhan? Berarti saudara-saudaraku tercinta, kita boleh berbeda pemikiran, kita boleh berbeda analisa, kita boleh berbeda perspektif, kita boleh berbeda pertimbangan. 1, kita tidak boleh
berselisih dalam arti bermusuhan. Nah ini yang disebut dengan fitrah diniyah. Kita kudu kembali kepada fitri dengan menjaga persaudaraan. Jangan sampai hanya karena perbedaan kebijakan, hanya perbedaan analisa, hanya perbedaan pertimbangan, kemudian kita saling bermusuhan. Allah mengatakan, fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah oleh kalian saudaramu yang berselisih. Dan Nabi mengatakan, kalau kita berselisih, maksudnya berbeda yang kemudian jadi ke hati gitu, jadi permusuhan. Apa? Kata Nabi, wa khairuhuma mayyabda'u bisalam. Sebaik-baik di antaramu adalah yang memulai perdamaian. Jadi Bu, kalau Ibu mula-mula dari hal sederhana, berbeda pemikiran sama suami, terus Ibu jadi cemberut, suami juga cemberut, boleh. Tapi jatahnya kata Nabi, maksimal nih, maksimal. Cuma 3 hari. Setelah itu, berdamailah. Siapa yang paling bagus? Wa khairuhuma mayyabda'u bisalam. Yang paling bagus adalah yang memulai perdamaian. Pak Am, saya mah nggak perlu nunggu 3 hari atau sejam juga langsung minta maaf. Alhamdulillah, itu kefitrahan ibu luar biasa terjaga. Padahal suami yang salah, ibu yang minta maaf. Bukankah itu bagian dari kesucian fitrah kita? Benar itu orang yang kembali kepada fitri. Dia berusaha untuk menjaga persaudaraan. Karena sama-sama kita hamba Allah, beriman kepada Allah. Nah sahabat tercinta, ini kembali fitri dengan menjaga persaudaraan yang diikat oleh keimanan. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan fitrah ubudiyah. Kembali fitri dengan menjaga persaudaraan dalam peribadatan. Jadi dianjurkan dalam Islam itu beribadah berjamaah, sholat berjamaah, ya banyaklah anjuran-anjuran hidup berjamaah, termasuk yang kita lakukan hari ini kan berjamaah, begitu. Di dalam Al-Quran menggunakan kata jama'. Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat At-Taubah ayat 112. At-taibunal abidunal hamidunal saihunal raki'unal sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Itu semua menggunakan kata jama'. Mereka, kata mereka, orang yang bertobat, beribadah, itu sebabnya kita disuruh untuk saling mengingatkan agar kita sama-sama dalam kebaikan. Itu namanya kembali fitri. Kembali fitri itu kita ingin menjadi orang-orang yang bertobat bareng-bareng, beribadah bareng-bareng, memuji Allah, mengembara mencari ilmu dan agama. Nah, ini sahabat-sahabat tercinta disebut dengan fitrah ubudiyah. Jadi kembali kepada fitri mengandung makna menjaga persaudaraan saat kita mengabdikan diri kepada Allah. Kembali kepada fitri artinya kita mengikat persaudaraan atas dasar karena kita sama-sama sebagai hamba Allah yang mengabdi. Dan yang ketiga adalah fitrah watoniyah. Kembali fitri dengan menjaga persaudaraan yang diikat dengan kebangsaan. Boleh jadi agama kita beda, suku kita beda, ya. Status sosial kita beda, tapi tetap kita sebagai sebuah bangsa. Itu yang dikatakan agar kita saling menghargai satu sama lain. Itu yang kemudian lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh mengganggu ibadah orang lain. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Bahkan ada ayat yang mengatakan la ikraha fiddin. Kamu tidak boleh memaksa orang lain untuk beragama, berkeyakinan seperti kamu. Kamu tidak boleh. Orang itu dalam beragama diberi kebebasan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian apalagi? La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sekali-kali ketidaksukaanmu terhadap orang lain membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Walaupun dia itu tidak seagama dengan kamu, tidak satu suku sama kamu, tidak satu negara dengan kamu. Nah, Bapak Ibu, ini yang disebut dengan fitrah watoniyah. Jadi kembali kepada fitri itu, saya justru ingin menjelaskan secara konseptual. Seringkali kita mengartikan kembali kepada fitri itu apa? Kembali fitri itu sasalaman, saling minta maaf. Itu benar, tapi terlalu simplistis, saudara-saudara sekalian.
Itu benar. Saya tidak mengatakan salah. Itu benar. Tapi itu terlalu simplistis. Dipikir kembali kepada fitri itu cuma salaman. Bukan. Tetapi apa? Tadi poin-poinnya sudah dijelaskan. Fitrah diniyah, fitrah ubudiyah, fitrah watoniyah. Nah, sahabat-sahabat tercinta, Bapak, Ibu yang saya hormati, ya. Nah, kita ada lagi PR kita. Kembali fitri menghadapi the new normal. Kalau kita sesuaikan dengan konteks. Karena judulnya ada unsur COVID-19. Nah, ini perlu kita bahas. Kembali fitri menghadapi the new normal. Kembali fitri itu sekali lagi bukan sasalaman, saudara-saudara. Bukan kumpul-kumpul begitu. Tetapi apa? Ada yang lebih substantif dari itu. Bagaimana kita bareng-bareng menghadapi kenormalan yang baru. Ya, kita menghadapi sesuatu dengan cara baru. Nah, Bapak Ibu, kita harus mulai dari sini. Terima dengan ridho. Jadi ternyata Islam mengajari kita apapun mulai dari sini. Sehingga kita bukan menjadi pengeluh gitu loh. Bukan menjadi orang yang terima aja dulu. Ya kan? Gitu. Kalau dosen kan sekarang banyak mengeluhnya nulis di jurnal ya Prof ya. Aduh, itu aku sudah diminta. Aduh, udah terima aja dulu. Kerjakan yang memang bisa kita kerjakan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Terima dengan ridho. Udah, terima dulu. Saya baca sebuah disertasi yang menarik sekali tentang penyakit yang mematikan. Sebut saja cancer. Ya. Katanya, kalau sakit cancer itu, kalau stadium 3, stadium 4, relatif predictable. Bisa diprediksi. Ini fisiknya, kekuatannya berapa lama lagi. Fungsi ginjalnya dilihat, berapa persen lagi. Fungsi jantungnya dilihat, ya, dan lain sebagainya. Sehingga lalu dilihat juga keganasan kansernya. Maka seorang ilmuwan di bidang kesehatan, dia bisa memprediksi, oh, ini kekuatan fisik, sekitar 6 bulan lagi. Oh, ini kekuatan fisik, sekitar 1 tahun lagi. Ternyata saudara-saudaraku tercinta, ada orang-orang yang diperkirakan dia itu 6 bulan, 4 tahun ternyata dia bertahan. Ada yang diperkirakan 2 tahun, 8 tahun dia bertahan. Lalu diteliti, ternyata ada hal yang sangat menarik. Ketika seorang itu sakit, lalu dia menerima dengan ridho, nah, ternyata imunitas dia meningkat. Bapak Ibu, berarti kembali fitri menghadapi the new normal, terima, sehingga nanti energi kita berlimpah. Itu yang dalam Al-Baqarah 155, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat yang mengekspresikan kita menerima dengan ridho. Kalau kita sudah menerima dengan ridho, dengan ikhlas, ini bukan hanya masalah COVID-19, saudara-saudara. Apapun musibah yang menimpa diri kita, terima aja dulu. Udah aku terima. Ini bagian dari jalan hidupku. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Maka Allah akan memberikan ampunan dan cintanya kepada mereka. Allah akan ampuni dan cinta. Nah, saudara-saudara sekalian, siapapun di antara kita yang sedang diuji oleh apapun, kalimat yang pertama, terima dengan ridho. Dari situ nanti kita bakal punya energi. Nah, tapi terima saja nggak cukup. Kita kudu melakukan yang kedua, yaitu apa? Beradaptasi dengan musibah. Nah, ketika kita sudah menerima, nanti energi kita keluar, kreativitas kita muncul. Karena hati kita sudah lapang, kan? Maka kita bisa berdamai dengan musibah, kita bisa berkreatif dalam mengajar, kita bisa kita bisa produktif melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai dosen. Kenapa? Karena dimulai dari terima dengan ridho, kemudian apa? Beradaptasi. Ya, yang dimaksud dengan adaptasi itu jelas ada adaptasi protokol kesehatan dan keselamatan. Itu mah udah pasti. Tapi adaptasi dengan cara mengajar kita, cara kita melakukan riset, cara kita berseminar, cara kita berdiskusi, termasuk yang kita lakukan hari ini beradaptasi dengan musibah. Dengan berbagai tempat, kita berserakan di mana-mana, tapi kemudian kita bergabung dalam sebuah forum melalui streaming ini. Nah, ini bagian dari beradaptasi dengan musibah. Catat baik-baik, menurut Quran, musibah itu tidak akan pernah dicabut oleh Allah, kecuali kita kudu berjuang menyelesaikannya.
musibah apapun, kita disuruh untuk berjuang menyelesaikannya. Teman-teman lihat surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi suatu bangsa kecuali bangsa itu berubah. Kecuali orang-orang yang ada di dalamnya berjuang untuk menyelesaikannya. Nah, sahabatku tercinta, Bapak Ibu yang terhormat. Kita ini dalam hidup harus yakin, life is never flat. Hidup itu nggak pernah datar. Hidup itu naik turun. Maka asah jiwa sabar dan syukur kita. Kalau Bapak Ibu kita semua tiap bulan masih dapat gajian, alhamdulillah. Coba tatap saudara kita. Banyak sekarang ini yang di PHK. Jutaan yang sudah di PHK sekarang ini. Ribuan perusahaan itu bangkrut. Tidak bisa beroperasi. Bapak Ibu, alhamdulillah tiap bulan masih dapat gaji. Dan dengar-dengar bocoran sih kemarin dapat THR juga. Ya kan? Masa rasa terima kasih kita tidak muncul? Dan tentu saja di kondisi seperti ini, berbagi itu merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam diri kita. Berbaginya kudu rada lebih. Kalau biasanya 2,5%, ya dalam kondisi seperti ini apa dinaikkan jadi 5%, jadi 10%. Kenapa? Ya kita berterima kasih, kita tidak termasuk orang yang ya dihentikan penghasilannya. Kita masih tiap bulan mendapatkan jiwa syukur dan jiwa sabar. Bapak Ibu, di dunia ini ada ilmu yang nggak ada khotamnya. Ya nggak sih? Kalau sholat ada khotamnya salam. Saum ada khotamnya adzan maghrib. Ramadan ada khotamnya Idul Fitri. Umroh ada khotamnya tawaf. Yang nggak ada khotamnya apa? Sabar. Coba lihat di Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya orang yang beriman, sabar kamu, kuatkan kesabaranmu. Waspada dari bisikan putus asa. Takwa kamu kepada Allah. Semoga kamu berhasil. Tuh, Bapak Ibu, la'allakum tuflihun. Kamu beruntung, kamu sukses ketika apa? Sabar, kuatkan kesabaranmu, waspada dari bisikan putus asa. Kan suka ada orang tadinya sabar, kemudian ya udah sekian lama itu putus asa. Dikasih sakit, sebulan sabar, setahun sabar, udah 3 tahun. Ibu itu ngomong sama anaknya, Neng, doakeun we mama pondok umur nih. Kasihan kalian ngurus mama. Tuh, ada muncul bisikan putus asa. Kita kuatkan. Robi tuh kuatkan, ya kan? Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, ilmu yang nggak pernah tamat adalah ilmu sabar. Makanya istilah orang Sunda, yo sabar teh aya batesna, eta teh statement yang keliru. Yo sabar teh aya batesna, di kieu-kieu teh mah urang ge teu kuat. Nah, itu teh statement yang tidak sesuai dengan ayat ini. Apa katanya? Sabar tuh nggak ada batas, unlimited, tak terhingga. Nah, saya yakin kita sebagai orang yang beragama dan agama apapun kita, pasti dia mengajarkan doa. Bingkai dengan doa. Jadi jiwa fitri itu, ketika dia harus menghadapi konteks kekiniannya adalah the new normal, ya, artinya menyelesaikan musibah. The new normal itu kan menyelesaikan musibah, saudara-saudara. Bingkai dengan kekuatan doa. Karena apa? Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila bertanya hambaku tentang aku, katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Nah, Bapak Ibu, ini kembali fitri itu dalam menghadapi the new normal, paling tidak 4 rumus yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagian terakhir, sub terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, Bapak Ibu yang terhormat, nah, menjaga spirit Ramadan dengan jiwa fitri. Kita kan bicara tentang jiwa fitri. Ya, bagaimana spirit Ramadan itu kita jaga? Jangan lupa Ramadan itu memberikan 3 spirit secara integrated, secara terpadu. Kesalehan individual, kesalehan sosial, dan kesalehan intelektual. Tentu saja kesalehan individual adalah kesalehan yang merujuk kepada hablum minallah, relasi manusia dengan Khalik, hubungan vertikal yang kita sering lakukan dari mulai sholat
Ada yang tarawih, ada yang tahajud, duha, rawatib, tadarus Quran, berdoa, berzikir. Nah, itu tetap harus inherent dalam diri kita. Semangat itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa bangun jam 3, sayang kalau kebiasaan itu tidak kita jaga. Kalau kita biasa bangun jam 3:30 di bulan Ramadan, masa sekarang balik lagi ke 4:30? Setelah dibina selama 1 bulan, tubuh kita sudah mulai menyesuaikan diri, bangun 3:30, bangun jam 3. Sama kita dirusak lagi dengan bangun jam 4:30. Bangunlah 3:30. Sayang, tubuh kita sudah terbiasa. Silahkan tahajud. Kalau Senin, Kamis, silahkan sahur. Nah, ini namanya kesalehan individual. Sahabatku tercinta, Bapak Ibu yang terhormat, kesalehan individual nggak cukup. Kita harus melakukan habluminan nas, relasi manusia dengan makhluknya, ya, yang tentu saja harus harmonis. Saya ambil contoh, surat Ali Imran 159, itu pujian Allah kepada Nabi yang memiliki kesalehan sosial. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bapak Ibu, ayat ini bicara tentang kesalehan sosial. Karena rahmat Allah kamu santun. Nah, santun. Jadi orang yang soleh secara sosial itu orangnya santun. Bapak Ibu, Islam tuh sangat mengajarkan kesantunan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau saya bermakmum, imam salah. Apa ucapan saya? Subhanallah. Bukan a'udzubillah. Kalau a'udzubillah kan kita berlindung dari godaan setan. Imam salah. Saya tidak bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan itu kasar, nganggap imam tuh setan gitu. Tapi imam itu pemimpin kita dalam sholat. Begitu salah, subhanallah. Nah, kebayang nggak kalau bangsa ini menjadi bangsa yang santun? Dan alhamdulillah bangsa kita katanya bangsa yang santun. Tapi kalau saya baca statement-statement di medsos, kadang-kadang dalam diskusi-diskusi yang ditampilkan di televisi, kadang ada bahasa-bahasa yang menurut hemat saya, kesantunannya itu hilang begitu. Tidak apa-apa kita mengkritik siapapun, nggak masalah. Tapi please, santun itu hal yang diajarkan oleh agama. Lintahlah, kau lembut, kau santun. Walaupun tafadhun ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu kasar, kalau kamu tidak santun, orang tuh jauh darimu. Kita sebagai pendidik tentu saja, kita harus santun sama mahasiswa kita, santun sama anak-anak kita. Sebab mereka belajar kesantunan itu kan dari kita sebenarnya. Kita harus jadi role model untuk anak-anak kita. Lalu kalau kita tidak santun sama anak-anak kita, mereka belajar kesantunan dari siapa? Nah, Bapak Ibu, santun. Fa'fu anhum, pemaaf. Jadi walaupun kita benar, sekiranya itu akan membuat kita bercerai-berai, sudahlah, apa susahnya minta maaf, gitu loh. Suami ibu salah, tapi suasana di rumah jadi nggak enak, apalagi suami di rumah terus, cemberut terus, ya udahlah, ibu minta maaf. Nah, atau suami minta maaf. Artinya apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum, balas buruk orang lain dengan baik. Kalau ibu bapak baik sama saya, lalu saya baik sama bapak dan ibu, terus apanya yang istimewa? Nggak ada ya? Itu mah balas budi lah. Saya baik sama bapak, bapak baik sama saya, balas budi itu namanya. Kebayang nggak kalau saya buruk sama Anda, sama bapak, bapak baik sama saya? Nah, itu yang disebut dengan istimewa. Makanya istimewa jiwa seseorang ketika wayadro'una bil hasanati as-sayyi'ah. Di surat lain, dalam surat Ar-Ra'd, mereka balas keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Nah, lalu wasyawirhum fil amr. Saya cuma ngutip satu ayat aja. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, manusia itu sehebat-hebatnya manusia, dia itu kadang berpikirnya parsial. Maka kita butuh second opinion untuk menyempurnakan pemikiran kita.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal fatonah, saudara-saudara. Nabi itu amanah, fatonah, seabreg-abreg sifat mulia nempel pada beliau. Salah satunya fatonah. Beliau itu orang yang cerdas. Tapi tahukah, kalau kita baca dalam sejarah, untuk hal-hal yang non-wahyu, bukan wahyu, Nabi seringkali minta pendapat. Kalau wahyu ya tentu Nabi tidak minta pendapat, namanya juga wahyu, beliau saja tugasnya menyampaikan, ya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kan menyampaikan wahyu. Nah, itu mah tidak minta pendapat. Tapi untuk hal-hal yang bersifat non-wahyu, Nabi itu fatonah, tapi Nabi minta pendapat. Contoh, ketika terjadi perang Badar, ternyata ada 70 tawanan. Tidak ada ayat yang menjelaskan gimana memperlakukan tawanan. Maka Nabi menyelesaikannya dengan cara apa? Minta pendapat pada Abu Bakar, minta pendapat pada Umar, minta pendapat ke tokoh-tokoh yang ahli pada bidangnya. Ahli pada bidangnya. Nabi kadang mengambil pendapat sahabatnya, ada saat tidak, beliau mengambil keputusan sendiri. Tapi tetap setelah mendengarkan. Bapak Ibu mendengar perang ini, apa namanya? Khandaq. Itu 10.000 kafir Quraisy itu datang ke Madinah. Anda bayangkan 10.000. Nabi melihat kekuatan umat Islam nggak mungkin ngadepin 10.000, ya. Nah, kalau 10.000 anak-anak, perempuan, orang yang udah tua harus diturunkan dan itu tidak mungkin. Akhirnya Nabi bermusyawarah, minta beberapa pendapat. Akhirnya pendapat yang dipakai adalah pendapat Salman Al-Farisi yang kemudian dikenal dengan Khandaq. Itu kalau kita umroh, kita ke Madinah, kita dikasih tahu ini Khandaq nih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku tercinta, itu bicara tentang kesalehan sosial. Kemudian ternyata ada juga dosa sosial. Surat Al-Hujurat ayat 11-13. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan satu sama lain saling menghinakan. Boleh jadi yang kamu hina itu lebih mulia dari kamu. Jangan kamu suudzon kepada orang lain. Wala tajassasu, kamu jangan hanya lihat orang itu jeleknya saja. Sejelek-jeleknya orang tuh pasti ada sisi baiknya. Nah, apalagi wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan kamu suka menggosip, jangan kamu suka memfitnah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, gimana kalau yang kita omongin itu emang benar pada ada orang itu? Emang benar, ya Rasulullah, dia itu orang pelit. Lalu kita omongin, emang benar orang pelit. Kata Nabi, iya. Kamu sudah menggibahnya, karena yang namanya gibah, yang namanya gosip itu dzikruka akhaka fima yakrahu. Kamu membicarakan sesuatu yang dia tidak suka. Kalau yang kamu ceritakan itu ada pada dia, itu namanya gosip. Kalau tidak ada pada dia, itu namanya fitnah. Nah, Bapak Ibu sahabat tercinta, kebayang nggak indahnya bangsa ini? Kalau tanpa fitnah, ya kalaupun ada kita reduksi, ya gibah kita reduksi. Jadi jiwa yang fitri itu harus melahirkan kesalehan sosial. Dan yang terakhir adalah kesalehan intelektual. Ibadah yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, penyebaran, dan aplikasi ilmu. Sebenarnya ini sebagai pengejawantahan dari manusia sebagai khalifah. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu pengelola, pengatur, tentu saja manusia yang diberi kemampuan untuk membangun peradaban. Manusia diberi kekuasaan untuk menguasai, mengembangkan, menyebarkan, dan mengaplikasikan ilmu. Bapak Ibu kita semua bersyukur. Allah memberikan garis takdir kita ini sebagai guru. Garis takdir kita ini sebagai pendidik, sebagai dosen. Sebagai tenaga kependidikan. Kenapa? Karena sebenarnya kita mencetak generasi mendatang. Dan itu akan menjadi jariah untuk kita. Jadi sebenarnya kalau kita tidak total menjadi guru, sayang sekali. Allah sudah memilih kita menjadi orang terbaiknya. Yaitu apa? Kita diberi kuasa untuk, diberi garis takdir untuk menguasai ilmu, mengembangkan ilmu, menyebarkan ilmu, dan ada beberapa yang kita bisa aplikasikan. Termasuk semua keluarga besar yang bergerak di dunia
akademik, di dunia pendidikan, sebenarnya itu oleh Allah diberi jalan yang luar biasa. Kalau tidak kita syukuri itu betul-betul kufur nikmat, saudara-saudaraku tercinta. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jiwa fitri itu harus bisa menjaga spirit Ramadan, yaitu bagaimana kita bisa secara integrated menyatukan kesolehan intelek, kesolehan individual, kesalehan sosial, dan kesalehan intelektual, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memang layak disebut sebagai orang yang kembali kepada fitrah. Sahabat, ibu bapak tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang tidak proporsional, kata-kata yang tidak pada tempatnya, saya minta maaf. Semoga Allah memberkahi kita dan membimbing kita semua dalam kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Am. Sebelum kita mulai doa bersamanya, mungkin kita membuka sesi pertanyaan dulu ya Pak ya, Pak Ustadz? Kayaknya Kang, jangan sesi tanya jawab, biar ada pengayaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik Pak. Oke Pak Ustadz. Untuk pertanyaan pertama itu ada dari Prof. Erni, Ibu Prof. Erni Tisnawati Sule. Bertanya, apakah betul puasa sunnah Syawal jika dilakukan pada hari Senin atau Kamis, kita mendapatkan 2 ganjaran? Mangga Pak. Oke, ya. Beginilah, ya. Kan ada hadis, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Yang kita cari, saya ingin berbicara dulu. Yuk kita mengabdikan diri kepada Allah, orientasinya itu emang kita ingin berterima kasih. Banyak sekali yang bertanya juga kepada saya, Ustadz boleh enggak niatnya disatukan? Saum Seninnya, saum Syawal iya, ngodoan iya. Kabayang tuh, bayar kodok, saum Senin, terus saum Syawal gitu. Boleh enggak sih? Karena katanya ada Ustadz yang mengatakan boleh. Ya, semua orang bisa menjawab apapun, tapi kan harus ada logika yang bisa kita pegang. Contoh, bisa nggak? Saya cuma balik aja. Bisa nggak saya sholat tahiyatul masjid ke masjid, kemudian kan 2 rakaat tahiyatul masjid, qobla subuh 2 rakaat juga kan? Subuh 2 rakaat juga, dihijikan gitu niatnya. Boleh tidak? Kan tidak bisa tuh saya. Jadi artinya kita nggak bisa melakukan sesuatu niatnya banyak. Jadi gini, ibadah itu ada 2. Kalau ibadah mahdoh itu seperti sholat, saum, itu kan satu niat, satu pekerjaan. Jadi kalau saya termasuk yang, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang berbeda. Kalau ibadah mahdoh itu, kalau Bapak Ibu niatnya saum Senin, ya dapat pahala Senin, ya jika buruh gitu. Kalau misalnya niatnya saum Syawal, ya dapat pahala Syawal. Ya enggak? Kalau ada yang mengatakan, oh silahkan, saum Senin iya, saum Syawal iya. Balik nanya, boleh enggak Ustadz gitu? Saya datang ke masjid, niatnya tahiyatul masjid iya, syukrul wudu iya, qobla duhur iya. Jawabnya apa? Enggak bisa dong. Nah, hari saum bisa, hari ini enggak. Nah, itu tidak ada konsistensi dalam berpikir. Nah, jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya, udah aja lah. Kita tentukan, kita teh mau saum Senin, apa mau saum Syawal, ya? Apa sih susahnya nentuin salah satu, ya gitu? Dan pahala Allah mah nggak akan salah tuh, ya kan maksudnya tidak akan salah. Itu ibadah mahdoh. Tapi ibu bapak, ibadah goer mahdoh. Nah ini boleh 2-3 niat. Ibadah goer mahdoh itu contoh mencari ilmu. Jadi bedanya kalau ibadah mahdoh itu tekniknya sudah detail disebut. Tapi kalau ibadah goer mahdoh, cuma disebutkan perintahnya. Tapi teknik pelaksananya tidak disebut. Contoh mencari ilmu. Orang datang, sebut saja ke majelis taklim. Ada seorang anak gadis, dia datang ke majelis taklim. 1, thalabul ilmi niatnya. 2, thalabul rizki sambil jualan kerudung di halaman masjid. 3, thalabul jodoh. Sugan we aya nu resepen terus melamar dia. Ya kan gitu. Nah, jadi ternyata
anak gadis itu datang ke pengajian dengan 3 niat. Tolabul ilmi, tolabul rizki, tolabul jodoh. Boleh tidak? Boleh. Karena apa? Karena itu goer mahdoh. Tapi kalau untuk ibadah mahdoh, ya tentukan saja salah satu. Dan satu hal lagi yang saya lupa. Nggak boleh, ya, apalagi niat ibadah wajib dengan sunnah itu disatukan. Contoh, bayar kodo dengan saum sunnah 6 hari. Karena yang namanya saum sunnah itu boleh Bapak Ibu batalkan. Tapi saum kodo nggak boleh dibatalkan, kecuali karena Anda sakit atau Anda safar. Famangkana minkum maridun awalan safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Jadi kalau saya saum kodo, nggak boleh dibatalin, kecuali kalau saya sakit atau saya safar. Tapi kalau saum sunnah, boleh saya batalin menghormati Bapak. Saya lagi saum Senin. Nah, tiba-tiba ketemu dengan Pak Dekan. Terus Pak Dekan ngajak makan siang. Ya, saya ingin menghormati beliau. Saya batalkan. Ya, kata Pak Dekan tuh, Pak Am, kita makan siang yuk. Saya lagi saum Senin. Saya batalkan. Saya membatalkan bukan apa-apa. Saya menghormati beliau. Bapak, Ibu datang ke rumah saya. Saya lagi saum Kemis. Akhirnya saya membatalkan, ayo Bu, silakan diminum. Dan saya batalkan saum saya. Boleh loh. Kenapa? Karena saya membatalkan bukan karena saya tergoda oleh makanan yang disodorkan oleh Pak Dekan. Saya menghormati beliau. Boleh kan begitu. Tapi kalau saum kodo nggak boleh. Saya lagi saum kodo. Kata Pak Dekan tuh, Pak Am yuk makan dulu. Aduh Prof, maaf saya lagi saum kodo. Nah, saum kodo mah nggak boleh dibatalkan. Nah, maaf untuk, ya gitulah. Kurang lebih. Begitu kan? Turun kan? Sami-sami Prof, sami-sami Prof. Terima kasih Pak. Saya mohon izin, masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Dekan, Bapak Yudi Aziz. Ya. Bagaimana tetap istiqomah kalau nggak salah? Bagaimana tetap istiqomah? Bagaimana tetap istiqomah setelah? Istiqomah setelah Ramadan kali ya? Setelah Ramadan, ya betul, Pak. Ya. Oke. Istiqomah setelah Ramadan. Kalau kita umpamakan keimanan dan ketakwaan kita itu sebagai sebuah pohon, ini dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa doroballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis samatu tiukulaha kullahin bi idzni rabbih. Jadi yang namanya kesolehan, saudara-saudaraku tercinta, itu diumpamakan seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi, dia bisa menahan air, dia bisa menahan longsor, kemudian apa? Daun dan rantingnya menjulang ke langit. Dia bisa memberikan keteduhan, bukan hanya itu, tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbih. Dia bisa memberikan buah setiap saat. Nah, gimana supaya pohon amal soleh kita itu tetap berbuah, tetap rindang? Gimana itu? Ya, nah itu yang kemudian lahir konsep istiqomah. Maka Bapak Ibu, kalau Allah mengumpamakan, makanya di dalam surat Ibrahim ayat 24 itu apa? Wa yadribullahul amsal. Allah buat perumpamaan. Perumpamaan. Ini artinya apa? Coba perhatikan. Pohon itu kalau ingin tetap rindang, ingin tetap berbuah, gimana? Rumusnya 3. Siram, pupuk, kendalikan hamanya. Siram, pupuk, kendalikan hama. Ya nggak sih? Siram. Yaitu dengan apa? Lihat Az-Zumar ayat 18. Ini cara istiqomah nih. Cara supaya kita istiqomah. Lihat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, yang pertama apa? Sering mendengarkan nasihat. Apalagi nasihat dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya suka ada istilah mendengar siraman rohani. Nah, itu tidak terlalu salah kata-kata siraman rohani. Kenapa? Karena memang nasihat dari Al-Quran itu seperti air yang menyirami pohon keimanan dan ketakwaan kita. Az-Zumar ayat 18. Lalu yang kedua apa? Kita pupuk. Nah, pupuknya itu dengan amal soleh.
dengan tahajud, dengan saum Senin Kamis, dengan taklim, dengan silaturahmi, tadi kesolehan individual, kesolehan sosial, kesolehan intelektual, itu pupuk. Yang ketiga jangan lupa, kendalikan hamanya. Hamanya itu apa? Dosa dan maksiat. Lihat surat An-Nisa ayat 31. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa, tuh. Jadi memang kita kendalikan hama. Jadi Bu, Pak, kadang-kadang istiqomah itu turun, keistiqomahan kita ngedrop. Kalau pohon mah buahnya jadi nggak bagus, daunnya jadi kurang bagus, itu karena ada hama. Tahukah hamanya itu adalah dosa? Kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 31, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kamu menjauhi dosa-dosa dari dosa-dosa yang aku haramkan, nukaffir ankum sayyiatikum. Kami akan hapus kesalahan-kesalahan. Jadi itu rumus istiqomah 3. Siram dengan nasihat, pupuk dengan amal soleh, kendalikan hama dengan meninggalkan dosa. Insya Allah pohon amal soleh kita akan tetap berbuah, akan ranum, dan akan tetap memberikan kerindangan dan kenyamanan untuk yang sekitarnya. Dan itu isyarat juga yang namanya kesolehan sesungguhnya, saudara-saudaraku, bukan hanya yang menghunjam di bumi, tapi yang ranting, daun, berbuah kepada yang ada di sekitarnya. Berarti harus dirasakan oleh orang sekitar kesolehan yang disebut dengan kesolehan sosial yang saya tadi sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu kan? Ya. Baik, terima kasih Pak. Itu saja pertanyaannya, masih banyak itu. Oke. Ada selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ersa. Ustadz Aam, bagaimana masyarakat yang kekeh mau ibadah di tempat keramaian pada masa pandemik ini? Bagaimana ya kita menyikapinya? Mangga Pak. Ya, itu karena ketidakfahaman. Jadi sampai sekarang masih ada yang menganggap dilarang sholat di masjid itu bagian dari kezoliman penguasa. Itu tuh masih ada loh Pak, Bu. Sampai ada yang WA ke saya, Ustadz kami dilarang sholat di masjid taraweh, atau saya ngayakan tarawehan cena di madrasah. Berarti kan tidak mengerti substansi gitu loh. Dilarang tarawehan di masjid, sebab masih ada dikunci, udah aja bikin di madrasah. Nah, ini sebenarnya kalau masih ada yang kekeh karena belum paham. Belum paham apa? Umar bin Khattab, Bapak Ibu, siapa sih yang meragukan kesolehan Umar? Ahli surga dia tuh, ahli surga. Sampai sekarang kan masih ada yang gini, ya, hanya orang yang lemah iman yang takut sama corona. Kita harus lebih takut sama Allah daripada sama corona. Kan itu tuh statement-statement yang sebenarnya masih ada loh Pak Bu yang begitu-begitu, ya kan? Gitu. Bahkan mengatakan orang yang lemah iman itu dia takut sama corona. Padahal siapa yang meragukan kesolehan Umar bin Khattab? Umar itu khalifah, kepala negara, ya, yang Nabi sebut secara eksplisit ketika saat aku bermimpi, aku duduk di telaga surga. Di sebelah kananku ada Abu Bakar, ada Umar. Umar disebut. Itu yang kemudian disebut Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang disinyalir bakal masuk surga. Dan ketika Rasulullah wafat, Umar menjadi khalifah pengganti Abu Bakar. Beliau sudah merencanakan ke Damaskus. Begitu di perjalanan, udah OTW, udah on the way. Ternyata beliau dapat informasi bahwa di Damaskus sedang terjadi wabah, ta'un. Umar balik lagi ke Madinah. Lalu ada Abu Ubaidillah pernah berkata, ya Amirul Mukminin, kamu lari dari takdir Allah. Kata Umar, ya, saya lari dari takdir buruk mencari takdir yang baik. Jadi Bapak Ibu sahabatku tercinta, Umar orang yang paham agama. Dia tidak mentang-mentang, gimana takdir Allah, dia datang. Umar katakan, aku lari dari takdir buruk mencari takdir yang baik. Kenapa? Karena ayatnya jelas sekali. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan pada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Lalu ada keterangan la dororo wala diroro. Jangan kamu
madorotkan dirimu dan jangan sampai orang lain madorot sama kamu. Dari ayat-ayat ini keluar kaidah hukum. Apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kita harus mendahulukan, menolak kemadorotan daripada kebaikan yang ada di situ. Sholat di masjid itu ada kebaikan, tapi di situ ada kemadorotan. Ya sudah, kita tinggalkan kemadorotan itu. Jumatan tidak kita lakukan sholat duhur, ya kita tidak sholat berjamaah di masjid, kita sholat di rumah. Nah, ini dianggap mengurangi pahala. Dikarenakan apa? Ketidakfahaman. Padahal ketika bapak-bapak kita sholat di rumah, kan bukan berarti malas di masjid dong. Tapi apa? Darul mafasid. Kita menolak kemadorotan. Kita lebih mengutamakan keselamatan. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa ada yang kekeh, ya mungkin karena kurang edukasi. Itulah tugas dari siapapun yang terlibat di dalamnya untuk memberikan edukasi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Namun sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut saja Pak untuk acara selanjutnya, yaitu doa bersama. Ya. Ya Bapak Ibu, pertama saya minta maaf atas kalimat-kalimat yang tidak proporsional. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mengundang saya untuk bersilaturahmi. Pak Dekan, terima kasih. Yang khususon mengundang saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sehingga saya bisa bersilaturahmi dengan para guru besar terhormat di sini. Sebuah kebanggaan dan rasa syukur saya untuk bisa bersilaturahmi. Mari kita tundukkan kepala kita, hati kita sejenak, kita akhiri dengan memanjatkan doa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Azizi Hakim, Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampuni segala kehilapan kami, maafkan segala kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, Ya Rahman, yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Muliakan kedua orang tua kami di sisi-Mu. Kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami, pernah sakit demi kebahagiaan kami, pernah gelisah demi kebahagiaan kami. Kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas segala kebaikannya. Ya Rob, dengan segala kerendahan hati, ampuni kesalahannya. Ampuni kesalahannya. Muliakan kedua orang tua kami, Ya Rob. Dan berikan cinta kasih kepada mereka sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah, Ya Rahman, yang Maha Pemurah. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, dan sakinah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan, Ya Allah, anak cucu kami menjadi jariah setelah kami meninggalkan dunia yang fana ini. Ya Allah, yang Maha Pemurah, kami yakin cepat atau lambat satu saat kami akan berpulang kepadamu. Ya Rob, andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penuhun Pak Ustaz. Sami-sami Prof. Penuhun Pak Ustaz. Ya, sami-sami Prof. Pak Ustadz, saya izin mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kita bahas. Bisa saya emailkan atau ke WhatsApp Bapak nanti ya Pak, nanti untuk saya teruskan ke sang penanya. Iya. Izin ya Pak, nggak apa-apa ya? Enggak. Silakan di WhatsApp saja. Oke Pak. Mohon maaf ya untuk Ibu Waude, Bapak Sunu, Bu Dian, dan Bu Sri Jadmika. Nanti saya sampaikan lewat WhatsApp ya. Demikian tadi Bapak Ibu, tausiah yang sangat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mahmududin atas pencerahannya dan kesediaannya untuk menjadi penceramah pada acara kita hari ini. Semoga kita semua selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, selalu diberi keberkahan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian rangkaian acara silaturahmi keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Alhamdulillah lancar. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu sekalian semuanya yang telah hadir pada acara kita hari ini. Dan tidak lupa pula terima kasih juga kepada Bapak Ibu panitia yang telah menyelenggarakan ya sebagai panitia pada acara silaturahmi ini. Lalu saya mewakili tim panitia penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan pada acara ini. Namun sebelum ditutup, mohon izin kembali kepada Bapak Ibu semua untuk dapat mengaktifkan kameranya ya Bu, Bapak, karena kita akan segera melakukan foto bersama. Yang insya Allah akan dipandu oleh Bu Ani. Bu Ani bisa dibantu, kita foto bersama lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Axel. Yang terhormat Bapak Ibu, mohon untuk di-on-kan videonya semua. Dan mohon tangannya semuanya ada di dada seperti ini. Ya, karena ini alhamdulillah yang hadir ada kurang lebih 177 orang. Jadi kurang lebih ada 7 slide Pak, Bapak dan Ibu. Jadi mohon untuk tetap stay seperti ini Pak. Kami host akan cekrek-cekrek Pak selama 7 slide. Ya, udah siap Pak Dani? Baik Bu. Mohon ditampilkan dulu semuanya Pak Dani. Baik Bapak Ibu, 1, 2. Tahan senyum. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selesai Bu, fotonya luar biasa. Paksel yang door prize. Oh iya, Bapak Ibu, punten saya ada informasi baru dari panitia bahwa untuk penanya yang ketiga pertama itu akan mendapatkan door prize dari Bank Syariah Mandiri, yaitu Prof. Erni, Prof. Yudi, dan Bu Ersat, mendapatkan tabungan Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp200.000. Alhamdulillah, barakallah. Berikan ke Ibu Ani. Pandangnya kita ditampilkan dong di sini. Ditampilkan videonya semua biar kita bisa lihat. Silakan Bapak Ibu bisa saling menyapa. Ya, bisa saling menyapa silakan. Saya ada musik dari Pak Arif. Pak Arif masih ada Pak Arif. Lagi Pak Arif. Berapa Arif? Benar lagi. Ya, nanti Bapak Edi, mohon maaf diberesin. Maaf diberesin. Ya, masih ada. Kodrat nyanyi Pak Kodrat. Ada voice. Bawa lah, bawa kalau bisa nyanyi. Bawa. Pak Bowo nyanyi Pak Bowo. Saya kami Kasadayana Sumperi Kasadayana. Enggak. Ilmunya terima kasih banyak. Oh, Adayana yang perencangan Sadayana Mangga. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bertemu lagi di halal bihalal tahun depan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Kesehatan dan sehat selalu. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Hatur kasadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami kesedaran. Awal minggu. Bagian, saya baru lihat bagian. Sehat ya Bapak Ibu semua, alhamdulillah. Katingali sehat sadayana. Amin. Ya, hari ini ada yang ulang tahun, yaitu Pak Hari Suharman. Pak Hari. Selamat ulang tahun Kang Hari. Kang Hari, mana Kang Hari teh? Selalu Pak Hari. Oh, Kang Hari mana? Hari yang backgroundnya pantai. Pak Hari sih. Ya, Bro. Kang Dani boleh dimatikan dulu, Pak Dani. Pak Dani mati. Pasang FA Voice. Nyanyi bareng. Tidak, Ngajak nyanyi pokoknya. Nyanyi bareng. Oke, Marcel, kita tutup dulu. Iya, Bu, mangga. Alhamdulillah Kang Bowo ada ini hadir. Oke, Bapak dan Ibu, demikian acara demi acara telah kita ikuti dengan lancar dan alhamdulillah di dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Semoga kita semua diberi umur panjang dan sampai ketemu di Ramadan tahun depan dan halal bin halal tahun depan. Amin. Sukses untuk FEB Unpad, sukses untuk kita semua dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap habis Ramadan, apa Bro? Hamba rindu lagi Ramadan. Itu sama Bu Hilmi aja Bro. Saat kadar beribadat tak terhingga nilai mahanya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridho. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Setiap habis Ramadan, rindu hamba
tak pernah menghilang. Mohon tambah umur setahun lagi, berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara, kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kuku dipersatukan dalam memohon ridhonya. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara, kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridhonya, dalam memohon ridhonya.